Salam damai sejahtera dalam Kristus. Di masa COVID ini, kita semua melakukan pembaharuan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hidup menggereja. Dalam kitab suci, kita mengenal seorang Raja Yehuda yang mengadakan pembaharuan di zamannya. Yuk kita belajar dari Raja Yosia dan seluruh bangsa Yehuda dalam menghadapi ketakutan akan nubuat pemusnahan yang diwartakan oleh para nabi zaman itu, yang bisa kita baca di 2 Raja-Raja bab 22 dan 23 serta 2 Tawarik bab 34-35. Yosia menjadi raja bangsa Yehuda di usia yang sangat belia, 8 tahun. Dan memerintah selama 31 tahun, sekitar tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Pada waktu itu, bangsa Yehuda melakukan penyembahan berhala, bahkan sampai mengorbankan anak-anak mereka dalam korban bakaran untuk dewa Molok. Karena melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka lewat para nabi, Tuhan berfirman akan menghukum bangsa Yehuda dan meminta mereka untuk bertobat kembali pada Tuhan. Yosia pun mulai mencari Allah Daud dan ia melakukan pembaharuan. Ia menyuruh Imam Hilkia untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan pada saat itulah kitab Taurat ditemukan. Mendengar isi kitab Taurat, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalannya. Kemudian ia mengumpulkan para nabi, imam-imam dan seluruh rakyatnya di rumah Tuhan. Kita baca di 2 Raja-Raja bab 23 ayat 3. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat mendukung perjanjian itu. Dan di ayat selanjutnya dikisahkan mereka melakukan penghancuran berhala-berhala, baik yang ada di Yerusalem maupun di Bukit Pengorbanan, semua dimusnahkan. Di saat ini, kita pun dituntut untuk melakukan pembaharuan, seperti yang dilakukan kerajaan Yehuda saat itu. Di tengah ancaman bencana COVID-19 yang dialami oleh seluruh dunia, kita pun takut terpapar virus. Kita takut keluar rumah. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti lockdown dan PSBB. Hal ini berdampak pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Kebijakan itu pun diikuti gereja. Kita tidak bisa melakukan kegiatan keagamaan seperti biasanya. Banyak orang menjerit dan melakukan protes karena seakan-akan dihalangi untuk beribadat. Tapi gereja menyelenggarakan banyak kegiatan secara online, baik untuk misa, ibadat, pengajaran iman, untuk meneguhkan iman kita semua. Kegiatan keagamaan pun dilakukan secara daring. Sekarang kita kaum awam, pembaharuan seperti apakah yang bisa dilakukan dalam seperti ini? Saat ini kita terbelenggu oleh sifat mementingkan diri sendiri yang bisa dikatakan sebagai penyembahan berhala zaman now. Mari kita buang belenggu egoisme seperti tidak bergerombol, nongkrong bersama teman-teman, sambil bergosip dan menghakimi orang, serta belenggu konsumerisme yang membuat kita lupa akan kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Mari kita memulai hidup baru. Kita mulai kembali ke rumah masing-masing, ngobrol, bercanda dengan keluarga, sambil menunggu badai berlalu, berdoa bersama setiap hari. Yang biasanya sangat susah berkumpul bersama keluarga, apalagi untuk berdoa.
saling menguatkan, saling menghibur dalam doa-doa dan pujian yang dipanjatkan kepada Tuhan. Orang tua turut aktif dalam pembinaan iman anak-anak. Bersama keluarga, kita mengikuti misa dan ibadat di rumah. Yang biasanya ke gereja sendiri-sendiri, bahkan ada yang malas ke gereja, kini berkumpul bersama keluarga. Dan sebagai ungkapan syukur, kita dapat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pengeluaran yang bersifat konsumtif yang biasa kita lakukan, bisa kita gunakan untuk berbagi dengan orang di sekitar kita yang saat ini tentunya banyak sekali yang terkena dampak akibat pembatasan yang berlaku. Semua kegiatan dan usaha pembaruan membutuhkan kebersamaan antara pemimpin agama dan umat yang bersumber pada hati yang merindu akan Allah. Sebagai ucapan syukur kepada Allah yang Maha Kasih, seperti yang tertulis dalam Roma bab 15 ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Tuhan menyertai kita semua. Shalom Aleichem.